Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami keluarga Asa. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang edit video di CapCut atau Capcut. Ini dari pengalaman pribadi ya, otodidak belajarnya. Jadi ceritanya awal pertama ngonten itu belajar sendiri dan ngeditnya pun mulai dari pagi sampai malam nggak bisa coba itu karena belum paham sama sekali ya. Jadi supaya teman-teman di sini lebih mudah belajar ngedit videonya di CapCut atau Capcut, mari kita simak ya cara mengeditnya. Oke. Nah, di sini kita harus pastikan udah mendownload aplikasi CapCut-nya ya. Ini kita klik aplikasinya, kita klik di bawahnya ada sudut kiri namanya edit. Kita klik proyek baru. Nah, di sini cara yang pertama kita klik satu video, kita tambahkan. Nah, setelah itu kita klik ada di ujung kanannya tambah gitu. Kita tambah lagi satu video. Ini menjadi 2 video ya. Kalau misalnya kita ragu mana yang didahulukan videonya, pakai cara seperti ini pun boleh. Atau cara yang kedua, ini kita keluarkan dulu ya. Ini secara otomatis akan tersimpan di proyek gitu. Cara yang kedua seperti ini, kita klik proyek baru, maka kita klik sekaligus banyak gitu. Misalnya ada 4 video gitu ya. Maka setelah itu kita akan tambahkan, klik di kanan paling bawah ada tambah 4 video, maka kita klik, maka ini akan menjadi 4 video sekaligus gitu. Kalau misalnya kita tahu runtutan videonya atau sambungan video satu dan lainnya kita udah tahu, itu pakai cara yang kedua ini lebih cepat gitu ya. Setelah itu kita akan beralih ke jarak antara satu video dengan yang lain atau video 1 dan 2 itu kan pasti seperti ada garis lurus seperti itu ya. Nah, itu namanya transisi, maka kita akan klik aja di garis lurus itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih aja, tapi ingat jangan pilih yang tulisan ada pro-nya seperti itu. Maka setelah itu kita terapkan ke semua di pinggir kiri. Klik itu, klik contreng. Maka jarak antara satu video dengan video lain itu tidak akan terlalu kelihatan atau seperti ada blur gitu atau campur gitu. Pokoknya jangan pilih yang pro. Nah, ini kita beralih ke stiker. Kita klik bagian bawah yang bacaannya stiker, maka kita klik seperti ini akan muncul berbagai macam stiker. Nah, ingat jangan pilih yang ada tulisan pro. Nah, misalnya kita pilih yang hey gitu ya. Maka ini kita tarik aja di mana kita mau meletakkan stiker seperti ini. Nah, kita klik contreng, seperti ini misalnya kita tarik ke bagian mana video yang ingin ada stikernya. Kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau yang di kirinya nggak pakai stiker, sebelah kanannya pakai stiker, maka ditarik aja ke kanan gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ingat kalau misalnya kalau kita tidak jadi memakai stiker ini, caranya tinggal klik. Nah, kita cari bagian yang hapus, maka stiker tadi hilang gitu ya. Nah, ini kembali ke seperti yang tidak ada stikernya. Itu cara untuk membuat stikernya. Sekarang cara untuk membuat tulisannya. Nah, di kiri bawah ada bacaannya, masukkan teks, maka tinggal klik dan buat apa yang ingin kita tulis di dalam videonya. Seperti ini misalnya saya akan menulis asa gitu ya. Nah, tinggal kita pilih gayanya seperti apa. Misalnya ini tinggal dipilih aja. Setelah itu kita pilih efeknya, misalnya yang seperti ini. Nah, kita tarik aja di mana kita ingin tulisan itu berada. Nah, kita contreng
seperti tadi stiker, kita klik di mana kita ingin tulisan itu ada gitu. Misalnya ke video sampai video yang kedua misalnya ada tulisannya. Nah, kita tarik ke sampai video yang kedua. Tapi seandainya tidak, jadi kita, untuk memakai tulisannya, kita tinggal klik dan hapus. Nah, akan kembali ke video seperti biasa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke audio atau pengisian suaranya ya. Kita klik audio, kita tekan ke rekam. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kalau kita klik 3, 2, 1 seperti itu ya. Maka di situ kita mulai untuk mengisi suaranya seperti itu. Nih seperti ini 3, 2, 1. Hai Nah, di teman-teman, sini jumpa kita akan lagi ngomong seperti di ini. keluarga Asa. Oke. Kalau misalnya mau menjeda atau tidak istirahat dulu sebentar, maka klik aja yang gambarnya mikrofon tadi ya. Seperti ini kita coba lihat dulu hasil suaranya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau untuk mengisi suara yang kedua misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Isi suara yang kedua, maka tekan lagi rekam. Nah, ini akan muncul 3, 2, 1. Kita ngomong seperti ini. Nah, kita klik lagi, maka seperti ini akan muncul ya. Lagi ngapain? Oke. Kita klik itu contreng, maka kalau seandainya tidak jadi kita pakai kata-kata itu, nah kita klik, kita tekan hapus seperti itu ya. Oke. Ini selanjutnya kita akan mengisi suara. Nah, kita bisukan dulu baru kita akan isi gitu suaranya. Atau kita tidak jadi membisukannya, maka kita klik pada gambar, kita cari di bawahnya itu bacaannya edit dan cari volume, maka disesuaikan dengan volume yang kita inginkan, maka dia nanti akan ada suara di gambar dan suara kita untuk mengisi suaranya seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke pengaturan cahaya. Kita cari dulu tulisan yang bacaannya sesuaikan. Kita klik di gambar ya. Ini kita klik kecerahannya, cahayanya untuk menyesuaikan di gambar yang kita inginkan di video. Nah, itu kan lebih cerah dari yang sebelumnya. Nah, kita tekan di tambahkan ke semua gitu ya. Kita klik di contreng. Dan ingat di sini jangan pakai yang tulisan yang ada pro-nya ya. Nah, seperti ini lebih terang dan lebih cantik warna di videonya ya. Warna gambarnya. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke penyesuaian gambar juga ya, atau di video juga. Ini ada bacaan di ujung atasnya 720 gitu ya. Kita tarik aja yang nomor 2 dan 3-nya ke sampai habis. Nah, cara ini yang kedua, kita klik di situ, kita bisa juga pindah ke 1080p ya tulisannya yang paling atas, itu juga bisa kita tarik untuk kualitas gambar terbaik gitu ya. Kalau misalnya kita ingin lebih baik gambarnya tapi itu lebih tinggi memakan kuotanya ya. Nah, disinilah terjadinya kesalahan kemarin. Saya pas awal mengedit ini garis biru itu di gift. Disitulah letak lamanya ya sampai malam ya ngeditnya. Nah, pastikan di letak garis biru itu di video ya teman-teman. Oke, lanjut kita klik panah atasnya, itu akan mengekspor. Nah, nanti setelah 100% mengekspornya, itu akan muncul semua media sosial yang kita ingin upload konten kita gitu ya. Kalau misalnya kita belum ingin untuk menguploadnya, kita klik aja nanti di paling atasnya selesai gitu ya. Nanti akan terunggah ke
capcutnya atau langsung ke galeri handphone kita. Oke, nanti ada tuh gambarnya setelah ini ya. Oke, nanti ada pembahasan di video selanjutnya tentang stiker berjalan atau stiker yang untuk menutupi benda yang bergerak di dalam video ya. Di situ kita akan membahas dan ada lagi tentang kecepatan dari video kita gitu ya. Jangan lupa untuk selalu nonton konten Asa, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum.